Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Afifah Sintia Fauzi, mahasiswa PPG dalam jabatan UIN Mahmud Yunus Batu Sangkar, NIM 2360101139, guru PAI di SMA Negeri 1 Lembah Gumanti. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas uji kompetensi program pendidikan profesi guru dengan materi menghindari perilaku berfoya-foya, ria, sum'ah, dan takabur dengan model pembelajaran project based learning. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sudah siap untuk belajar? Sudah. Sebelum belajar, baca doa terlebih dahulu. Silakan disiapkan. Di depan duduk, jam. Belum belajar, marilah berdoa. Mulai. Oke, dengarkan absennya dulu. Afgan, Alisa, Arga, Dea, Dwi Aidil, izin. Fajratul Rehan, Farhan, Kelvin, Talisa, Lauren, Mahendra, Muhammad Sabri, Muiz, Nabila, Nadif, Naila, Natasha, Olivia, Putri Dian, Radit, Rahmat Iqbal, Raisya, Sonya, Syari, Farel, Fiona, Yurika, Yufi, Novelman, Sabil, Sakit. Nah, sudah bisa kita lanjutkan belajarnya? Coba dilihat ke depan. Nampak kamu kok? Nah, coba lihat dulu kesepakatan kelasnya. Yang pertama, selama pembelajaran mengikuti pembelajaran dengan baik. Yang kedua, tidak memainkan HP selama pembelajaran. Yang ketiga, menjaga kenyamanan dan ketenangan kelas. Dan keempat, saling menghormati dan menghargai. Bisa diterapkan kesepakatan kelasnya? Nah, sebelum belajar Ibu cek dulu, sudah fokus belajar atau belum? Sudah fokus? Sudah. Kalau sudah, coba dilihat dulu. Tebaklah apa yang dimaksud oleh clue berikut. Saya memiliki banyak manfaat berada di mana saja. Saya kalah terhadap gunting tapi menang terhadap batu. Siapakah saya? Kertas. Pasti? Nah, benar. Coba lihat selanjutnya. Silahkan tebak gambar apakah ini?
Gambar apa? Kucing. Ternyata bukan kucing. Ini gambar apa? Koala. Oke, kita lanjut lagi. Nah, coba diamati gambar ini. Ini gambarnya tentang apa? Coba yang pertama dulu. Ini gambarnya gambar apa? Foya-foya. Kalau itu? Orang kaya, banyak duit. Menghambur-hamburkan uang. Kalau ini? Pansos. Ini apa? Sombongnya gimana? Bersedekah, tapi sambil bikin konten, selfie. Kalau ini? Kemana? Sholat, update status. Alhamdulillah sudah sholat subuh, sholat tahajud. Nah, ada anak-anak ibu yang seperti itu beribadah? Kira-kira kita akan bahas apa hari ini? Dari gambar-gambar ini. Menghindari berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Coba dilihat dulu tujuan pembelajarannya. Yang pertama, peserta didik diharapkan mampu menganalisis manfaat sikap hidup berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Yang kedua, mampu membuat karya terkait contoh penerapan menghindari sikap berfoya-foya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, profil pelajar Pancasila yang ingin dicapai adalah beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, dan bergotong royong. Coba kita lihat dulu sekilas tentang akhlak. Akhlak ya taunya apa? Perilaku, tingkah laku. Akhlak itu ada terbagi dua secara umum. Ada akhlak mahmudah. Kalau biasanya di akhlak yang baik itu dengar istilahnya apa? Akhlak terpuji itu akhlak mahmudah. Kemudian akhlak mazmumah adalah akhlak tercela. Akhlak mahmudah itu bentuk perbuatan atau ucapan dan perasaan seseorang yang bisa meningkatkan keimanan serta memperoleh pahala. Kalau mazmumah berarti kebalikannya, perilaku atau perbuatan manusia yang tergolong kepada hal yang mungkar, maksiat, dan melenceng dari petunjuk Allah. Kita fokus kepada akhlak mazmumah dulu yang pertama. Akhlak mazmumah apa tadi? Akhlak tercela. Sebenarnya akhlak tercela itu banyak kan? Supaya kita bahas 4 dulu. Yang pertama ada berfoya-foya, ada ria dan sum'ah, ada takabur dan hasad. Kita lihat dulu yang pertama, berfoya-foya. Berfoya-foya adalah bentuk perilaku yang menghambur-hamburkan harta secara boros dan berlebihan. Berfoya-foya merupakan salah satu bentuk akhlak tercela karena merupakan ciri-ciri orang yang mubazir. Dampak negatifnya, yang pertama ada terlalu sibuk mengurusi kebahagiaan duniawi, menimbulkan sikap iri, dapat memicu frustasi. Kenapa bisa frustasi? Nah ada pitih yang dihambur-hamburkan Lena, frustasi lagi. Kemudian yang kedua, ria dan sum'ah. Pernah mendengar istilah ria? Apa ria? Memperlihatkan atau menampakkan. Sebelumnya mungkin yang familiar hanya dengan istilah ria, beribadah kemudian pamer kepada orang lain, itu namanya ria. Ternyata ada dua. Ada satu lagi namanya sum'ah. Kalau ria kita beribadah kemudian memperlihatkan kepada orang lain dengan tujuan sombong. Kalau sum'ah dengan cara memperdengarkannya. Apa bedanya? Kalau ria tadi contohnya mungkin habis sedekah, selfie, dilihatkan kepada orang lain. Itu ria. Kalau sum'ah, misalnya habis bersedekah, si Rehan, tadi sedekah 50.000, terus sabik-sabik ke orang sadek, tuh masuk sum'ah. Bisa membedakan sum'ah dengan ria? Kita lanjut lagi, takabur. Takabur adalah sikap seseorang yang menunjukkan sikap sombong atau merasa lebih kuat. Orang yang takabur ini suka merendahkan orang lain. Dampak negatifnya dibenci dan dijauhi masyarakat, mata hatinya terkunci. Orang sombong cenderung dijauhi masyarakat kan? Kalau sombong awak tak ada orang yang kawan jalan nak. Kita lanjut lagi, hasad. Hasad adalah sifat seseorang yang merasa tidak senang terhadap kebahagiaan orang lain. Tidak senang melihat orang lain memperoleh suatu nikmat atau berusaha menghilangkan nikmat tersebut. Hasad ini yang bermasalah apa kira-kira? Hatinya suka iri,
Jauhi sifat ini ya, atau ada dampak negatifnya. Yang pertama, menentang takdir Allah. Hati menjadi susah. Kenapa susah? Sibuk memikirkan orang lain. Ya nak, orang lain yang dapat rezeki, kita yang iri, yang dengki. Kan menyusahkan diri sendiri, kemudian merendahkan nikmat dari Allah serta martabat orang lain. Nah, sudah paham yang 4 tadi? Nah, kalau sudah paham, coba dilihat ke depan. Nanti Ibu akan memberi tugas masing-masing kelompok untuk membuat sebuah poster. Tahu poster? Nah, kan ada tadi 5, ada berfoya-foya, ada ria, ada sum'ah, takabur, dan hasad. Berarti masing-masing kelompok ada memilih satu topik. Sekarang kita pilih topiknya dulu. Nah, ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5 ya. Coba lihat untuk topik kelompok 1, dicatat topiknya. Nah, berarti kelompok 1 tentang berfoya-foya. Silakan dicatat. Lanjut kelompok 2. Kelompok 2 tentang ria. Lanjut kelompok 3 berarti hasad. Nah, berarti kelompok 4 sum'ah, kelompok 5 takabur. Untuk tugasnya, Ibu sudah menyediakan LKPD. Berarti dalam LKPD ini ada beberapa pertanyaan, coba dilihat dulu. Coba dibuka LKPD-nya. Nah, di bagian depan buat kelas, nama anggota kelompoknya. Nah, baca petunjuk kegiatannya. Halaman kedua, coba di halaman kedua dulu. Nah, kalau sudah, coba dilihat yang halaman ketiga. Halaman ketiga ini ada beberapa pertanyaan, silakan didiskusikan dengan anggota kelompoknya, kemudian dijawab di sini. Bisa dimengerti? Kalau bisa, coba lihat yang berikutnya. Yang ini tugas kelompok. Coba dibaca perintahnya. Masing-masing kelompok silakan buat poster yang menarik tentang contoh perilaku. Berarti kalau kelompok 5 tentang takabur, berarti contoh perilaku takabur. Kemudian deskripsikan poster tersebut. Poster berupa ajakan untuk menjauhi perilaku takabur berarti. Dampak negatifnya, cara menghindari, dan manfaat atau pelajaran yang bisa diambil. Posternya dibuat di lembar yang paling belakang. Bisa dimengerti? Oke, silakan dikerjakan tugasnya. Ya, buka saja dulu, nanti diklik lagi.
semuanya? Sudah bisa presentasi ke depan? Nah, silakan dulu kelompok 1, silakan maju. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada suatu hari ceritanya Siti mau pamer. Kamu tahu gak sih? Tadi aku kasih uang 1 M sama pengemis, baik kan aku? Jawab Asep. Ah, yolah. Dalam hati, sombong banget. Jadi hindari perilaku sum'ah. Jangan sombong ya dek ya, agak tidak sigma. Jadi itu saja yang dapat saya katakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, lanjut lagi kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami akan menjelaskan hasil poster yang telah kami buat. Di sini kami membuat sebuah poster yaitu tentang takabur. Suatu hari ada anak bernama Boy yang memamerkan semua hartanya kepada teman-temannya. Minimal punya R15 dan iPhone 16 Pro Max. Dan teman-temannya berkata, iya bang. Dari itu sepulang sekolah si Boy terjatuh dari motornya. Boy meminta tolong kepada teman-temannya, namun tidak ada yang menolong karena sifat sombongnya. Sekian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada yang bisa menyimpulkan apa yang disampaikan teman-temannya tadi? Kan tadi ada 5 poster. Ada yang bisa menyimpulkan dari 5 itu? Apa saja tadi? Berfoya-foya apa tadi? Menghambur-hamburkan uang. Kemudian? Ria apa? Memperlihatkan. Pamer ibadah lewat diperlihatkan. Kemudian? Sum'ah? Memperdengarkan. Kemudian? Takabur apa? Sombong. Suka merendahkan orang lain ya. Kemudian? Hasad. Hasad apa? Sifat iri hati. Coba dilihat. Jadi ada beberapa cara untuk menghindari perilaku yang 5 tadi. Salah satunya yang pertama dengan meluruskan dan memperbaiki niat. Kalau kita beribadah, perbaiki niat emang khusus untuk beribadah kepada Allah. Jangan ada sombong. Kalau diperbaiki niat pasti tidak ada pamer-pamer ibadah. Iya kan? Kemudian yang kedua, memperbanyak rasa syukur kepada Allah. Ini ada kaitannya dengan iri hati tadi. Kalau orang ada rezeki lebih dari kita, coba disyukuri. Mungkin ini yang diberikan Allah untuk kita. Siapa tahu ke depannya ada rezeki yang lain. Kemudian yang ketiga, menjaga sifat rendah hati. Kira-kira itu kaitannya dengan yang mana? Takabur. Kemudian senang membantu orang lain dengan ikhlas. Kalau bersedekah tidak usah selfie sambil pamer. Nah, beribadah seikhlasnya. Yang kelima, meyakini keadilan Allah supaya kita lebih bersyukur. Dan yang keenam, bergaya dan hidup sederhana. Bisa dipahami materinya? Yakin bisa? Besok kalau ibu tanya masih bisa menjelaskan kembali? Nah, sekarang sebelum ditutup, silakan berdiri dulu. Nah, tangannya dikosongkan. Pernah mendengar tepuk 5? Pernah? Nah, nanti kalau ibu sebutkan tepuk 1 begini, tepuk 2. Nah, tepuk 3. Nah, berarti kalau tepuk 4? Kalau tepuk 5? 1, 2, 3, 4, 5. Bisa? Kalau tidak kompak, kita tidak jadi istirahat. Coba dulu. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Tangannya. Nah, coba lagi. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3.
tepuk 4. Kurang kompak, tepuk 4. Tepuk 5. Nah, kan bisa. Tepuk 5. Ya, 2 kali tepuk 5. Dua kali tepuk 5. Silakan duduk kembali. Sekarang kita akhiri pembelajaran hari ini, dilanjutkan minggu depan. Silakan disiapkan. Di tempat duduk siap. Untuk mengakhiri pembelajaran, marilah kita membaca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim.